Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lenita dengan NPM 2313031023. Pada video ini saya akan membahas tentang peran akuntansi sektor publik di era digital serta bagaimana mensinergikan materi tersebut ke dalam pembelajaran ekonomi di sekolah. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada pengertian akuntansi sektor publik. Jadi akuntansi sektor publik itu adalah sistem pencatatan laporan keuangan pada lembaga pemerintahan, BUMN atau BUMD, dan organisasi nirlaba. Fokusnya itu adalah pada pertanggungjawaban publik, transparansi, serta memastikan pengelolaan keuangan negara yang lebih efisien. Oke, di sini tuh ada gambar dari instansi pemerintahan. Jadi instansi pemerintahan itu adalah lembaga atau badan yang dibentuk pemerintah untuk menjalankan fungsi administrasi baik di tingkat pusat, daerah maupun desa. Jadi instansi ini bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan, memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran atau APBN atau APBD dan melayani masyarakat. Contohnya itu kayak kita itu meliputi kementerian, kejaksaan, komisi yudisial, dan perangkat daerah seperti sekretariat daerah. APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebuah rencana keuangan tahunan APBN pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. APBN merinci rencana penerimaan negara dari berbagai sumber seperti pajak, pajak penerimaan negara bukan pajak PNBP, dan hibah, serta mengeluarkan negara untuk mendanai berbagai program dan kegiatan melalui dari gaji pegawai hingga pembangunan infrastruktur dan perlindungan nasional atau sosial. Peran akuntansi sektor publik di era digital. Yang pertama, meningkatkan transparansi keuangan pemerintah. Transparansi merupakan prinsip utama dalam sektor publik. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana negara digunakan. Nah, peran digitalisasi di sini itu laporan keuangan dapat diakses masyarakat secara online. Pengeluaran anggaran bisa dipantau real time. Sistem seperti Sakti, SIDP, SIPD, dan budget menampilkan data rinci yang tidak bisa dimanipulasi dengan mudah. Dokumen anggaran dapat ditinjau kapan saja tanpa harus meminta secara manual. Nah, dampak positif transparansi yang tinggi memperkuat kepercayaan masyarakat dan mencegah penyalahgunaan anggaran. Yang kedua itu adalah meningkatkan akuntabilitas aparatur pemerintah. Jadi akuntabilitas berarti bahwa setiap penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan dengan sistem digital, seperti setiap transaksi terekam otomatis, alur anggaran dapat dilacak dari perencanaan hingga pelaksanaan. Audit lebih mudah karena adanya data tersimpan rapi. Di sini juga ada tantangan akuntansi sektor publik di era digital. Yang pertama itu kita itu kesenjangan infrastruktur teknologi. Tidak semua daerah memiliki jaringan internet stabil atau perangkat yang memadai. Akibatnya, implementasi sistem akuntansi digital tidak merata. Daerah yang tertinggal berpotensi mengalami kesulitan pelaporan dan ketinggalan data. Yang kedua itu ada kualitas dan kapasitas SDM. Masih banyak aparatur yang kurang memahami penggunaan aplikasi digital, kurang terampil dalam mengoperasikan sistem informasi, atau tidak terbiasa dengan pencatatan berbasis teknologi. Hal ini sering menyebabkan huma error, keterlambatan input, atau ketergantungan pada pihak tertentu. Yang ketiga itu keamanan data, yaitu digitalisasi membuka peluang serangan siber seperti peretasan, malware, hingga kebocoran data keuangan negara. Akuntansi sektor publik wajib memperkuat pengamanan data, memastikan backup rutin, dan memperbarui sistem secara berkala. Nah, yang keempat itu adalah integrasi data antar instansi. Seperti instansi pemerintah sering memakai aplikasi yang berbeda-beda. Nah, sehingga data itu keuangan sulit untuk disinkronisasi
disinkronisasikan. Ketidaksinkronan ini bisa menimbulkan duplikasi data, kesalahan perhitungan atau keterlambatan laporan konsolidasi. Yang kelima itu ada resistensi perubahan. Tidak semua pegawai ingin berubah dari sistem lama ke sistem digital, karena adanya rasa takut salah, tidak percaya diri, atau merasa sistem baru lebih rumit. Nah, perubahan budaya kerja menjadi lebih tantangan besar. Mensinergikan ekuitas akuntansi sektor publik ke pembelajaran ekonomi di sekolah. Digitalisasi pemerintahan membuat materi akuntansi sektor publik sangat relevan untuk dipelajari oleh siswa SMA, terutama dalam mata pelajaran ekonomi. Yang pertama itu kita menghubungkan materi dengan kehidupan nyata siswa. Jadi siswa sering bertanya, akuntansi sektor publik buat apa di kehidupan kami? Nah, di sini guru harus membuat materi menjadi dekat dengan pengalaman mereka. Contohnya kayak ketika menjelaskan APBD, guru bisa menghubungkan dengan fasilitas di sekitar sekolah seperti jalan, penerangan, ruangan kelas, beasiswa, perpustakaan, dan puskesmas. Nah, yang kedua itu menggunakan studi kasus nyata seperti pemerintah. Cara paling efektif mensinergikan materi ASP adalah menggunakan contoh nyata dari pemerintah. Nah, laporan keuangan desa bisa diambil dari website. Nah, sedangkan struktur APBD kabupaten atau kota, data realisasi belanja bos sekolah. Nah, yang ada juga kinerja BUMD seperti PDABM bank daerah. Demikian video singkat dari saya mengenai akuntansi sektor publik di era digital dan bagaimana materi ini dapat disinergikan ke dalam pembelajaran ekonomi di sekolah. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa. Por más que pasa,